6 orang warga mati misterius. Menurut keterangan dokter, korban meninggal karena mengkonsumsi mie instan. Tapi aku tidak percaya, sebab keterangan itu tidak berdasarkan fakta medis hasil pemeriksaan menyeluruh. Belum ada otopsi dan penyelidikan secara mendetail bahwa korban kehilangan nyawa karena kasus keracunan makanan itu. Sudah 10 tahun aku tinggal di Dusun Tempedak, Desa Taj Mahal, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Rumahku berjarak 177 km dari kota Pontianak, yaitu sekitar 5 jam dari pusat kota. Aku pindah ke daerah terpencil ini karena aku sudah bosan tinggal di Jakarta. Lepas dari pekerjaanku sebagai staf khusus Istana Presiden, aku memilih bertani bersama suamiku Amran Husni, 58 tahun, di kampung ini, di mana suamiku itu adalah penduduk asli Dusun Tempedak. Kami membeli 100 hektar tanah dan kami bangun perkebunan jeruk siam. Jeruk itu tumbuh subur dan kami sudah mengekspor buah-buahan manis ini ke Kuching, Malaysia dan Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Dari hasil penghasilanku berkebun jeruk, pemasukan keuanganku jauh melebihi saat aku bekerja di Istana Negara. Walau keadaan ekonomi kami lebih dari yang lain, namun kami tetap bergaul dengan semua warga miskin di daerah ini. Bahkan setiap kali panen, sebagian dari hasil perkebunan kami sumbangkan untuk warga yang menderita kekurangan di daerah ini, utamanya untuk anak yatim piatu dan orang-orang jompo. Kedekatan kami kepada warga membuat kami hidup nyaman dan damai di Desa Taj Mahal. Warga yang kami bantu berbalik membantu kami bila kami sedang mempunyai hajat. Saat aku menikahkan anakku Lita, semua warga turun tangan tanpa pamrih hingga pesta anak kami berjalan lancar. Kini sejak minggu lalu, awal Februari, kami dikejutkan oleh 6 warga yang meninggal mendadak. Semua warga ketakutan dan mengungsi ke kecamatan sebelah, Kecamatan Kuala Behe. Aku, suami, dan 6 anakku tetap tinggal di tempat. Kami berdiam diri di dalam rumah, mengunci semua pintu dan menggembok pagar depan. Dusun menjadi sepi sunyi karena ditinggal oleh semua warga. Warga tercekam oleh penampakan makhluk halus yang maujud belakangan ini. Makhluk berbentuk raksasa hitam yang maujud tengah malam, yang diyakini sebagian warga bahwa sosok itulah pembunuh misterius yang membantai beberapa orang warga kami. Karena desa menjadi sepi, kami pun yang tadinya tidak takut menjadi tercekam hebat. Kami menghitung-hitung untuk mengungsi, tapi ayam dan bebek piaraan kami akan musnah kelaparan apabila kami meninggalkan rumah. Kandang hewan di belakang rumah kami itu bisa-bisa pula diserbu maling yang belakangan ini banyak berkeliaran di daerah kami. Karena kasihan dengan piaraan, maka aku dan suamiku memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Begitu juga dengan anak-anakku. Semuanya aku perintahkan tetap di dalam rumah sampai keadaan menjadi aman. Keamanan segera tercipta setelah polisi turun ke desa kami. Banyak aparat pengayom masyarakat ini yang beroperasi untuk membuat ketentraman warga. Sebagai pengungsi pulang kembali ke Sebadak dan kami pun mulai berani keluar setelah 3 hari mengurung diri di dalam rumah. Tengah malam, Senin 13 Agustus yang lalu, kami kedatangan tamu.
Seorang memencet bel rumah kami pada pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Suami dan anak-anakku tertidur lelap dan aku terbangun karena bunyi bel itu. Pada saat aku menengok ke arah pagar rumah, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Sementara bel terus berdering, pertanda si pemencet bel itu minta dibukakan pintu pagar. Mungkin yang memencet anak kecil tubuhnya pendek hingga tidak terlihatku dari kejauhan, sebab pagar tanah kami dari besi elas itu ditutupi lapisan fiberglass sehingga orang yang bertubuh pendek tidak akan terlihat dari atas. Dengan pertimbangan itu, aku segera keluar rumah menuju pintu pagar. Dengan memakai celana training dan kaos oblong, aku berusaha membuka pintu. Selama ini memang ada anak tetangga, Riza 11 tahun, suka main ke rumah dan sering datang malam hari. Riza aku anggap seperti anakku sendiri dan ia berteman akrab dengan Denny, anak bungsuku. Karena aku merasa bahwa Riza yang memencet bel, maka aku berani membukakan pintu itu. Begitu gembok pintu pagar aku buka, aku tidak melihat ada siapa-siapa apalagi memencet bel. Sementara itu, bel terus berbunyi, seakan ada orang yang sedang memijit tanda minta dibukakan pintu pagar. Jantungku berdebar-debar saat aku tidak menemukan siapa-siapa di depan pagarku. Aku lalu segera masuk dan memutuskan connecting bel ke dalam rumah. Tapi sayang, walau connecting diputus, namun bel masih tetap berbunyi. Anak keduaku, Ernie 23 tahun terbangun. Ernie segera menghambur ke depan pagar untuk membukakan pintu. Aku berteriak mencegahnya, tapi Ernie tidak peduli. Dia terus berlari ke depan menuju pagar. Sesampainya di pagar, tiba-tiba Ernie terjatuh dan aku segera menolongnya. Pada saat aku mengangkat tubuh Ernie sudah lemas, lunglai, dan sudah tidak bernyawa. Ernie tewas di tempat dan aku berteriak histeris. Suamiku dan anakku yang lain datang membantu. Ernie kami bawa ke dalam rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Pada saat kami sedang menangisi jasad Ernie, tiba-tiba dari luar terdengar suara gerungan yang sangat keras. Gerungan itu mirip suara bekatan besar, yaitu monyet berhidung panjang yang memecah kebisuan malam. Aku segera meninggalkan jenazah dan melihat ke depan. Oh Tuhan! Di sana terlihat raksasa bertubuh warna hitam, berwajah seperti bekantan. Dengan taring yang tajam, makhluk itu menyeringai ke arahku. Namun setelah aku berteriak, makhluk itu hilang dalam hitungan detik, menghilang ke hutan sebelah rumah kami. Setelah Ernie dimakamkan dengan sejuta duka kami, seorang paranormal Pontianak menyalami dan turut berduka. Ernie anakku katanya menjadi tumbal raksasa gaib yang dinamakan Uwak Besoh olehnya. Uwak Besoh itu sebangsa jin bertubuh besar yang beroperasi di Kalimantan Barat yang memakan manusia dan hewan piaraan. Aku mempercayai paranormal itu. Kombe Sunda, 56 tahun, nama dukun itu, berjanji akan memusnahkan Uwak Besoh bila aku mau mendanai ritual yang dilakukannya. Aku harus menyiapkan alat-alat ritual seperti apel jin, madat Turki, kemenyan Arab, dan minyak wangi Paris Elizabeth Arden. Selain itu, aku harus memberi santunan kepada 1.000 anak yatim di Kalimantan Barat dan 1.000 orang jompo di Pontianak. Jika ritual ini tidak dilakukan, Uwak Besoh
akan mengambil 3 anakmu yang lain. Tumbal yang dijanjikan kepadanya adalah nyawa. Kebetulan tumbal itu jatuh kepada keluargamu," kata sang dukun. Karena takut meminta nyawa anakku yang lain, aku gregetan dan menginginkan raksasa bekantan itu cepat mati. Bahkan paranormal asal Pontianak itu akan mempertunjukkan detik-detik kematian raksasa tersebut. Untuk itulah aku mengeluarkan tabunganku sebesar 40 juta rupiah untuk sang dukun. Dia pula yang akan memberikan santunan kepada yatim dan orang jompo di kota Pontianak. Setelah berproses selama beberapa bulan, ritual gaib itu pun dilakukan. Acara dibuat di tengah malam di rumah kami. Makhluk halus yang maujud raksasa itu dipanggil dengan mantra-mantra serta ubur hampe yang dibuat oleh Pak Dukun. Setelah 1 jam membaca mantra dan bersila, tiba-tiba angin puting beliung menyerbu dengan kencangnya. Semua pohon terombang-ambing disapu angin. Bersamaan dengan itu, kilat dan petir menyambar tanah. Untung kami tidak terkena energi alam itu. Bila terkena, matilah aku dan keluarga besarku di rumah kami. Beberapa saat kemudian, berbarengan dengan kilat besar menggelegar, sang raksasa gaib pun maujud. Dia muncul di pagar rumah kami. Makhluk itu membuka gigi taringnya dan siap menyerang Kombe Suanda. Namun Kombe Suanda sudah menyiapkan keris digdaya abadi diarahkan kepada makhluk itu. Sang raksasa terjatuh dan tubuhnya tertusuk pagar rumah kami yang tajam. Makhluk itu meregang nyawa, namun karena dia makhluk gaib, bangkainya tidak bisa tersentuh oleh siapapun kecuali Kombe Suanda. Setelah didekati oleh Kombe Suanda lalu ditusuk dengan keris digdaya abadi miliknya, makhluk itu pun terbakar musnah tanpa meninggalkan sisa sedikit pun di pagar rumah kami. Api membumbung tinggi dan dipadamkan dengan keris Kombe Suanda juga. Setelah selesai dan aman, aku bertanya kepada Kombe Suanda. Yang saya tahu, tumbal anak itu dilakukan oleh seseorang yang melakukan pesugihan. Sedangkan saya, sukses berkebun ini bukan karena pesugihan, tetapi karena kerja kerasku memeras otak hingga meraih sukses. Kenapa makhluk itu meminta tumbal 4 anakku? Kenapa anak-anak kecintaanku yang menjadi tumbal? Tanyaku sungguh-sungguh kepada Kombe Suanda. Sang dukun lalu membisikkan sesuatu kata di telingaku. Dia meminta agar aku tidak mempersoalkan lagi hal itu, sebab semua sudah selesai dan kasus tumbal pun otomatis telah luntur. Kata-katanya itu membuat tubuhku gemetar dan kulitku serta-merta menjadi dingin. Aku merinding mendengar omongannya itu, sebab yang menumbalkan 4 anakku itu diam-diam adalah suamiku sendiri. Suami dan ayah anak-anakku yang bernama Amran Husni. Kang Amran ternyata sangat jahat dan tega menumbalkan anak-anaknya untuk kejayaan usahaku sebagai pengusaha perkebunan jeruk. Kini aku telah bercerai dengan Arman Husni dan dia menikah lagi di Sarawak dengan gadis cantik asal Malaysia. Dia juga telah membeli 140 hektar tanah di Sambas dan berkebun bersama istrinya itu. Usahanya itu maju pesat dan Kombe Suanda menyebut saat ini Amran Husni menumbalkan istrinya yang cantik untuk makhluk gaib lain yang kelak akan membuatnya kaya raya. Alhamdulillah, walau sekarang aku terlepas dari pesugihan diam-diam suami, usahaku tetap jalan lancar atas pertolongan Tuhan Yang Maha Kasih.
Usahaku tetap keras sambil memasrahkan diri anak-anakku ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dialami oleh Hesti Nurlita.